Teman-teman, untuk yang lampiran ini karena sama semua di setiap bidang, jadi saya koreksinya langsung jadi satu di video ini. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan video ini jika masih ada yang kurang sesuai. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa penyusunan dari LPG kita ini mengacu pada format draft LPG yang sudah saya berikan sebelumnya. Baik itu jenis fontnya, ukuran fontnya, settingan maupun peletakannya disesuaikan dengan format yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, di sini mari kita lihat. Kalau di format bagian lampiran ini di setting landscape, ya berarti tetap landscape. Kemudian jenis font yang kita gunakan itu Times New Roman. Nah, untuk tulisan yang ada di luar tabel itu ukurannya 11. Begitupun untuk tulisan yang ada di kepala tabel, ukurannya juga 11. Kalau tulisannya ada di dalam tabel, nah ini di blok terus sampai ke bawah ya, hanya saja ini karena tampilnya hanya selayar, jadi yang saya blok yang di layar aja sebagai contoh. Jadi di blok dulu sampai bawah, kemudian kalau ukurannya masih belum 10 berarti diganti dulu menjadi 10. Kemudian ini kan kita lihat masih ada space-nya di bagian kanan. Nah, itu harus di-full-kan. Jadi kanan kiri harus full. Kalau kita lihat sebelah kiri, dia ini udah full. Udah lurus dengan margin paling kiri. Sedangkan di sini dia masih ada space-nya, ada ruang kosongnya. Ini saya coba contohkan yang punyanya Fahmil. Karena kebetulan saya punya Fahmil. Nah, ini caranya untuk memanjangkan otomatis itu mudah. Tinggal ini kursornya diletakkan di garis tabel, kemudian diklik 2 kali. Kita klik ya. Ini setelah diluruskan, ada tanda seperti ini. Diklik 2 kali. Nah, ini juga. Ketika diklik 2 kali, nah akhirnya kita bisa lihat kalau udah ada space lagi. Jadi bagian yang kanan ini dia udah lurus, udah udah mentok pojok, pojok ya, margin kertas sebelah kanan gitu. Kemudian ini kalau kita lihat kepala tabel, coba kita perhatikan untuk nomor, hari, tanggal, tempat, materi. Ini kalau kita lihat dari sisi kanan kiri ataupun atas bawah, mereka udah ada di tengah. Sedangkan untuk pemateri dan hambatan masih belum. Kalau kita lihat dari sisi atas bawah, dia masih rata atas. Nah, ini kita ubah jadi rata tengah. Seperti ini. Kemudian untuk tulisan ini, tulisan nama aplikasi itu diawali dengan huruf kapital di setiap awal katanya dan tidak dimiringkan. Nah, seperti ini udah bagus. Google Meet, Google Form. Nah, tapi di sini masih ada tulisan Gimit. Nah, nggak boleh seperti ini. Jadi harus dituliskan benar-benar nama aplikasinya, nggak boleh disingkat. Dan juga nggak dimiringkan. Google Meet. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kata asing itu semuanya dimiringkan. Untuk ngecek apakah itu kata asing atau bukan, kalian bisa download aplikasi KBBI 5 dan dicek di sana. Kalau memang itu kata asing, berarti dimiringkan. Seperti ini misalkan ulumul Quran, kemudian makro, gini nih. Nah, ini kurisian ini nggak hanya untuk bagian lampiran saja, tapi mulai awal draft sampai akhir. Kalau memang ada kata asing, ya itu berarti dimiringkan. Kemudian untuk ini peletakannya, nomor, hari, tanggal,
ini semuanya di rata atas ya. Jadi ini di blok dulu sampai bawah. Ini sebenarnya kalau di jenis Word yang lain ada tanda plus di sebelah sini, itu kalau kita klik itu kan bisa langsung ke blok semuanya, tapi karena di laptopku yang ini Wordnya masih gak bisa seperti itu, jadi ya harus di blok secara manual. Jadi di blok dulu sampai bawah, sampai ya yang dibutuhkan ini sampai berapa. Kalau misalkan sampai nomor 48 ya berarti sampai 48, sampai terusnya ke bawah. Kemudian kita klik ini. Nah, jadi dia rata kiri atas. Oh, kalau ternyata angkanya pengennya yang rata tengah aja. Rata tengah aja berarti pakai pengaturan yang ini. Yang jelas harus disamakan semuanya pengaturannya dan disusun serapi mungkin. Seperti ini. Rata atas. Ini atau gini juga boleh, yang penting tetap rapi. Nah, untuk seperti ini, nah ini berarti atasnya ada spasinya, ada enternya, jadi ya dihapus dulu biar dia pengaturannya bisa sama. Ini kalau memang pengennya yang bagian materi ini rata tengah ya, tapi kalau pengen di rata kiri kan juga seperti yang lain ya berarti di rata kiri kan nggak apa-apa, asalkan disinkronkan mulai awal draft sampai akhir gini boleh. Nah, jadi akan terlihat lebih rapi, yang baca juga enak, kitanya sendiri lihat juga seneng soalnya rapi. Kemudian nah seperti ini kata asing link, nah ini juga perlu untuk dimiringkan. Untuk bagian hambatan ini kalau ada poinnya seperti ini kita pakai poin yang otomatis itu aja. Jadi di home, kemudian ini, nah kemudian dirapikan terlebih dahulu. Kalau udah rapi dinaikkan dulu ke atas baru di enter, nah nanti bawahnya otomatis mengikuti atasnya. Ini misalkan kita mau nulis lagi, di enter lagi, nah udah langsung lurus dengan atasnya apa gitu loh, seperti itu. Seperti ini broadcast, kan kata asing juga perlu untuk dimiringkan. Nah untuk penulisannya, kalau di sini diakhiri titik tiap kalimatnya, maka mulai dari atas sampai akhir nanti harus diakhiri dengan tanda titik. Intinya harus disinkronkan. Nah, untuk penulisan ini tanggal, untuk tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tanggal 1 sampai 9 itu nggak perlu diawali 0. Jadi langsung kalau tanggal 1 ya 1, tanggal 4 ya 4, tanggal 8 ya 8. Seperti itu. Tadi belum tak blok ya, jadi dia pengaturannya masih belum sesuai dengan yang atas. Gitu. Jadi kalau misalkan ini pengen semuanya itu rata kiri atas ya berarti ya di blok dulu semuanya baru diubah ininya pengaturannya jadi kiri atas atau tengah-tengah semua gitu. Nah ini ada pesan juga, saya titip pesan untuk teman-teman yang di berita acaranya masih belum mencantumkan hambatan, itu dicantumkan dulu ya, karena ada draft yang hanya dituliskan hari, tempat, materi, dan pematerinya tanpa ada hambatan. Nah itu minta tolong untuk ditambahkan kolom hambatannya terlebih dahulu sebelum dikirimkan atau disetorkan kembali untuk dikoreksi kembali oleh saya. Kemudian untuk daftar hadir peserta itu juga sama, jadi sebelah kanan kirinya ini juga di full kan, jangan sampai ada space seperti itu.
Untuk bagian dokumentasi, ini kan di akhir nanti juga ada lampiran foto atau dokumentasi. Nah, itu peletakannya kalau diletakkan sebelah kiri, nanti foto paling sebelah kiri juga diluruskan dengan margin kiri. Untuk foto yang terletak paling kanan juga diluruskan dengan margin kanan, dan itu diusahakan untuk benar-benar memaksimalkan penggunaan ruangnya ya. Jadi kalau dalam satu baris itu bisa diletakkan 3 foto, ya berarti 3 foto itu disusun yang rapi. Caranya agar foto itu bisa leluasa disusun, fotonya itu diatur dulu menjadi behind text, kemudian baru bisa kita letakkan dimanapun yang kita mau. Seperti itu.